Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku yang budiman. Pada kesempatan kali ini kita kuliah online ya. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah langsung saja. Adapun tujuan pelaporan laba diantaranya ada beberapa ya, tidak semua saya tampilkan ya karena banyak sekali. Yang pertama adalah mengukur kinerja entitas. Entitas itu perusahaan. Jadi baik atau tidaknya kinerja itu hasil kerja ya. Suatu entitas adalah kalau dalam akuntansi ini berdasarkan laba yang diperoleh. Semakin tinggi laba yang diperoleh ya berarti semakin baik kinerjanya. Sebaliknya atau vice versa ya. Kalau semakin buruk ya laba yang diperoleh kinerjanya juga semakin buruk. Yang kedua sebagai dasar penentuan pajak perusahaan maksudnya. Kemudian penentuan tarif jasa publik yang selanjutnya basis kompensasi bagi para eksekutif. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian sebagai dasar pembagian dividen. Adapun teori pelaporan laba itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah satu angka laba untuk berbagai tujuan. Dan beda tujuan, beda laba. Kadang-kadang laporan keuangan kita buat dua kali ya. Yang satu sebagai komersil, yang kedua sebagai fiskal. Komersil ya yang sesungguhnya, nah yang fiskal itu yang kontrapotable, yang khusus untuk pembayaran pajak itu biasanya labanya akan muncul berbeda karena menurut KUP atau ketentuan umum perpajakan itu banyak akun-akun yang tidak diakui secara fiskal namun diakui secara komersil atau akuntansi. Selanjutnya adalah laba akuntansi ya. Kan ada dua, ada laba akuntansi, ada laba ekonomi. Kita bahas laba akuntansi dulu. Kalau laba akuntansi itu selisih pendapatan dan beban yang diukur atas dasar PABU, prinsip akuntansi berterima umum. Nah, kelemahan dari laba akuntansi adalah fokusnya hanya kepada pemilik ya atau prinsipal pemegang saham. Kemudian hanya sebagian masukan informasi bagi investor ya. Sudah fokusnya ke investor tapi informasi yang masuk hanya sebagian. Nah, itu menjadi sebuah kelemahan. Nah, sedangkan laba ekonomi adalah tambahan kemakmuran. Nah, jadi ini sifatnya kualitatif sebetulnya. Kalau laba ekonomi itu. Ya, misalkan Indonesia aja lah. Kalau misalkan hitung-hitungan akuntansi itu kita negara maju gitu kan. Udah kekayaannya udah. Kalau hitung-hitungan angka kan ya banyak lah. Ya, ini tidak bisa saya contohkan dengan angka ya karena waktunya terbatas. Tapi kalau secara ekonomi kita lihat kemakmuran ya masih kurang, masih banyak pengangguran. Secara makro itu kan ada kemiskinan dan sebagainya sehingga kalau secara ekonomi ya Indonesia belum bisa dikatakan maju. Oke itu ya, itu secara sekilas tadi teorinya mengenai konsep laba. Nanti akan kita bahas bagaimana dalam suatu kasus tapi laba yang diperoleh bisa bervariasi ya. Soalnya sama tapi jawabannya beda tergantung kebutuhan ataupun metode yang digunakan oleh perusahaan. Oke, saya ke slide yang ke contoh perhitungannya. Ini sudah saya siapkan lah. Cuma tidak bisa saya jelaskan secara detail ya atau rinci karena waktunya ya yang terbatas karena ini online. Ada kurang lebih berapa? Yang saya contohkan ini ada 8 alternatif ya dalam perhitungan laba perusahaan.
soalnya 1, tapi jawabannya tadi 8 ya. Sebenarnya saya bikin 27 pun bisa jawabannya. Cuma kan sekali lagi waktunya yang terbatas, jadi akan saya jelaskan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini ada soal dari Norman Corporation. Ini ada data balance sheet ya. Balance sheet itu laporan posisi keuangan, atau bahasa yang sering kamu kenal itu neraca. Kita lihat di sisi aktiva, adakah ada piutang, ada aktiva tetap, ada akumulasi, penyusutan. Kemudian di sebelah kanan itu pasifanya ada kewajiban ya atau liabilitas, kemudian ada ekuitas, ada agio saham, laba ditahan. Dan jumlahnya sama, balance ya, 180 ribu ya, tapi ini keterangannya dalam jutaan. Berarti berapa ini? 180 miliar ya. Kemudian data yang ditampilkan di sini adalah aktiva tetap yang dibeli seharga 40, berapa ini berarti 40 miliar ya, tunai. Usia ekonomisnya 10 tahun. Oh ya, belum saya jelaskan ya mengenai penyusutan ya. Ya untuk pertemuan berikutnya ya, kalau sudah offline akan saya jelaskan secara rinci itu. Kalau sudah tidak rombel-rombelan lagi ya, udah gabung itu kan lebih enak gitu kan. Usia ekonomis itu apa? Ya itu taksiran ya, taksiran bahwa aktiva tetap itu bisa bertahan berapa lama tanpa nilai residu. Nilai residu itu nilai sisa. Ya, ketika sudah habis usia ekonomisnya, maka harga perolehan atau istilah lainnya itu book value atau nilai buku. Nilai bukunya itu berapa? Nah, kalau di sini 0 ya, karena keterangannya tanpa nilai residu. Kemudian perusahaan membeli barang 10.000 unit. Nah ini indeks harga umumnya beda-beda. Ini juga belum saya jelaskan ya untuk akuntansi persediaan ya, yang ada metode FIFO, LIFO, kemudian ada periodik, perpetual gitu ya. Kemudian ini soalnya masih panjang ya ini. Cuma kan saya belum jelaskan, jadi tidak saya jelaskan secara detail pada pertemuan kali ini ya. Angka-angkanya aja secara sekilas ya ini. FIFO itu apa? Itu kan belum saya jelaskan. Ya untuk pertemuan berikutnya aja nanti saya jelaskan sampai perhitungannya itu FIFO itu kayak gimana gitu ya. Jadi alternatif yang pertama ini yang paling sederhana gitu. Menggunakan nilai historis ya. Kemudian modalnya finansial, skalanya rupiah nominal. Jadi ya rumusnya sederhana ya. Penjualan kurangi HPP, muncul laba kotor, kemudian dikurangi biaya operasional atau beban. Ini ada akumulasi penyusutan, ya beban penyusutan, lain-lain. Sehingga hasilnya laba bersihnya 9 miliar berarti ya ini. Karena tadi dalam jutaan, berarti tambah 0,6. Ya, ingat ini yang pertama 9 miliar. Yang kedua, ini cuma beda skalanya aja. Skalanya pakai daya beli rupiah. Nah, ini laba bersihnya udah beda. Kita lihat menjadi 3 miliar ya. Kalau tadi kan 9 miliar. Ini untuk alternatif yang kedua udah beda. Hanya beda skala aja. Kemudian alternatif yang ketiga ini beda nilainya. Menggunakan current cost. Tidak menggunakan nilai historis lagi. Kita lihat langsung laba bersihnya aja ya. Laba bersihnya menjadi lebih besar, ini 16 miliar 600. Kemudian alternatif 4-nya ini beda, ini sebenarnya cuma 3 ini, nilai modal sama skala yang diutak-atik udah bisa menghasilkan banyak variasi angka laba gitu ya. Yang keempat ini 6 miliar sekian. Yang kelima menjadi 4 miliar 500. Perhitungannya kayak gini. Kemudian alternatif ke-6
Ini cuma 326. Alternatif 7, nah ini malah besar sekali ya, 40.600 ya. Ini angka-angkanya bisa dilihat ya. Yang terakhir ini menggunakan exit price. Ini juga cukup besar, menjadi 29 miliar labanya ini. Ini kalau offline sebenarnya saya jelaskan satu persatu rinci ya. Tapi karena online ya saya maksimal 15 menit, jadi saya singkat aja. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai teori akuntansi, yang dalam hal ini kita membahas mengenai konsep laba. Untuk selanjutnya saya beri tugasnya itu seperti biasa mereview jurnal ya. Ini soalnya sama semua, ini semua mahasiswa sama. Ini ada satu jurnal yang saya share nanti di grup WA, silahkan dibaca, kemudian jawab pertanyaan yang saya buat dalam bentuk Google Form gitu ya. Paling lambat nanti malam jam 12 ya, seperti biasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini mungkin hari-hari terakhir Ramadan, semoga nanti sampai Idul Fitri dengan sukses. Nanti habis Idul Fitri kita bisa bertemu kembali, insya Allah tatap muka 100% ya, offline semua, tidak rombel-rombelan. Sekian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.